Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nurul Indriani yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 28 November 2022. Pemirsa, lahan pertanian yang semakin menyempit karena banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi menyebabkan pengurangan luas lahan pertanian setiap tahunnya. Sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Labu Api, menjadi salah satu daerah tempat pembangunan perumahan berskala besar. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah tersambung dengan rekan saya, Nur Laili Karyati. Baik Laili, bagaimana kondisi saat ini di lapangan? Baik Indri, saat ini saya sedang berada di kawasan pembangunan perumahan di kawasan Labu Api. Bisa dilihat di belakang saya banyak sekali tukang-tukang yang sedang membangun perumahan ini. Jadi di sini saya sudah bersama 3 orang narasumber. Ada yang pertama adalah seorang kontraktor yang bertanggung jawab dalam pembuatan proyek perumahan ini. Baik, di sini ada Pak Romi. Selamat pagi Pak Romi. Ya, selamat pagi. Baik Pak, mungkin saya ingin bertanya nih Pak, kenapa Bapak memilih daerah ini untuk dijadikan tempat pembangunan proyek Bapak? Ya, jadi kami memilih tempat ini sebagai tempat pembangunan perumahan. Jadi selain tempatnya itu strategis, kawasan Kecamatan Labu Api ini juga masih banyak lahan yang kosong yang bisa kami jadikan sebagai tempat pembangunan perumahan. Seperti itu ya Pak. Kenapa Bapak tidak membangun perumahan di kawasan yang bukan pertanian seperti kawasan kering begitu Pak? Ya baik, kenapa kami tidak membangun di lahan selain tempat pertanian? Jadi seperti yang kita ketahui kan, masyarakat kita itu ingin untuk tempat tinggalnya itu tinggal di tempat yang strategis, yang nyaman seperti itu, yang indah, yang tanahnya subur seperti itu. Oh begitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, itulah wawancara saya dengan Pak Roni selaku kontraktor yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek perumahan di kawasan Labu Api. Selanjutnya kita juga memiliki narasumber lain yaitu Bu Nurul Hafizah selaku pembeli salah satu unit perumahan di sini. Halo Bu Hafizah, selamat pagi. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini saya mungkin izin meminta waktunya untuk bertanya-tanya gitu. Mungkin pertanyaan pertama, kenapa Ibu memutuskan untuk membeli salah satu unit perumahan di kawasan Labu Api ini? Jadi alasan saya membeli perumahan di sini itu yang pertama karena tempatnya strategis ya, dekat dengan tempat saya bekerja. Terus yang kedua itu karena di sini tuh saya bisa menyicil perumahannya sehingga mempermudah saya buat punya rumah sendiri. Oh begitu. Apakah Ibu tidak tahu dampaknya? Karena kan kawasan ini awalnya kawasan pertanian lalu dibuat jadi perumahan. Oh kalau saya itu kurang paham ya kalau masalah itu. Tapi kayaknya itu udah resiko nih buat para pemilik lahan karena dengan semakin meningkatnya penduduk itu, maka perumahan yang dibutuhkan juga meningkat. Jadi mungkin kalau masalah lahan pertanian itu udah jadi masalahnya pemerintah yang menyelesaikan. Kalau kita sebagai orang awam itu kurang tahu menahu lah misalnya. Oh begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya.
Baik, itulah wawancara saya dengan Bu Nurul Hafizah selaku pembeli salah satu unit perumahan di kawasan Labu Api ini. Selanjutnya kita juga memiliki narasumber lain yaitu Bu Nila Pradita selaku pemilik lahan sebelumnya sebelum kawasan ini dijadikan sebagai kawasan perumahan. Halo Bu Nila, apa kabar Ibu? Sehat? Halo, sehat. Saya ini. Perkenalkan Ibu, nama saya Laidi dari seputar Ibu. Saya izin bertanya-tanya di soal pertanyaan di sini. Bau. Oke, terima kasih Ibu. Jadi setahu saya Ibu ini salah satu pemilik lahan pertanian di sini belum dijadikan kawasan perumahan. Kedua aku ngepin tanah. Oke, nah apa sih alasan Ibu jual nih lahan pertanian di sini untuk jadi kawasan perumahan? Jadi ngeri Bandi. Tapi kan ekonomi sekarang sulit ekonomi. Aku kok kebutuhan sang duit. Anak terduit, apa nih anak? Utang tuh turun ini, utang tuh. Jadi untuk agar kebau bayar lunasan utang sama kebutuhan tuh kejual lah tanah ini. Paksa sebenarnya. Jadi terpaksa ya Ibu. Lahan pertanian Ibu kan wah kejual nih. Jadi Ibu untuk ekonomi Makanya ke bawah warung-warung kecil. Pokoknya bawah kebutuhan hidup kan. Enggak tahu. Pak warung kecil-kecil. Wah nasib tuh nih kan. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Ibu. Baik, itulah wawancara saya dengan 3 orang narasumber kita. Saya kembalikan kepada Ibu di studio. Terima kasih Laili atas informasinya di tempat kejadian. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Nurul Indriani, mewakili rekan yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.